Kata Nabi SAW, kalimatan khafifatani alal lisan, dua kalimat ringan sekali di lisan, saqilatani fil mizan, berat sekali timbangannya di akhirat, habibatani ilar rahman, sangat dicintai oleh Allah yang maha penyayang. Apa kata Rasulullah SAW? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Banyak mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ringan di lisan, berat di timbangan, sangat dicintai Ar-Rahman. Dan itu yang menjadi bukti bahwa ketenangan hati itu mahal, dan yang bisa membuat kita tenang hanyalah Allah Ar-Rahman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sumber ketenangan hati pertama zikrullah, berzikir kepada Allah. Makanya subhanallah dinamakan majlis ilmu itu majlis zikir. Kenapa dinamakan majlis zikir Bapak Ibu sekalian? Karena pasti dalam majlis ilmu ada nama Allah disebut, ada ayat Allah dibacakan, ada hadis Nabi dibacakan. Makanya majlis ilmu majlis zikir. Subhanallah urutan kedua untuk menenangkan hati, yang paling mulia, yang paling mudah untuk didapatkan setelah banyak berzikir pada Allah, hadir pada majlis-majlis ilmu. Dan itu yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saya berharap mudah-mudahan ibu-ibu punya majlis rutin, bulanan ada, mingguan ada. Saya pun merasakan Bapak Ibu sekalian, secapek apapun, kalau kemudian kita berada dalam majlis ilmu, Allah berikan tenaganya, Allah berikan kekuatannya, Allah berikan taufiknya. Sampai sekarang saya baru tiba dari Jakarta tadi subuh, saya belum pulang ke rumah Pak. Tadi pagi langsung isil di Hotel Claro, ini sekarang langsung di sini, sore di Al Markas. Tadi ada rapat siang, langsung ke sini. Karena ada power yang kemudian mengantar kita pada sebuah ketenangan. Power itu bernama ilmu. Yang kata Nabi SAW ketika diperintahkan oleh Allah, wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan bagiku ilmu. Ilmu itu membuat orang yang lelah jadi tidak lelah. Kenapa dia tidak lelah bangun tahajud? Ngantuknya jadi hilang karena dia tahu ilmunya, manfaatnya itu tahajud. Ketika kemudian ada anak muda mengaji dengan ada orang tua, anak muda baru satu halaman dia mengaji, dia berhenti. Tiba-tiba orang tua ini ngaji sampai dia selesai 2 juz. Anak muda ini heran. Lalu kemudian dia tanya sama orang tua ini. Kata anak muda, "Pak, kenapa bapak mengaji terus?" Dia bilang, kakek ini bilang pada anak muda, "Kamu kenapa berhenti mengaji?" Kata anak muda, "Saya sudah capek, Pak." Kata kakek itu, "Berapa halaman yang kau baca?" Kata anak muda ini, 1 halaman, Pak. Lalu anak muda balik bertanya, "Kalau bapak, kakek, berapa yang dibaca?" Alhamdulillah, sudah 40 halaman. 40 halaman, 2 juz. 1 juz, 20 halaman. Sudah 40 halaman. Kata anak muda heran bertanya, lalu dia mengatakan, "Kek, kenapa kakek baca 40 halaman tidak berhenti-berhenti? Tidak capek kakek?" Apa dia bilang? "Kakek, saya saja tidak sadar. Ternyata sudah 40 halaman." Lalu kakek itu mengatakan, "Setiap kali saya baca, saya mendapatkan ketenangan hati." Kata kakek itu kepada anak muda ini, "Setiap kali saya mau berhenti, nak, selalu hati saya mengatakan, jangan dulu, belum." Langsung anak muda itu katakan, "Kalau saya terbalik, kek, setiap kali saya mau lanjut, hati saya mengatakan, sudah mi dulu." Coba, apa yang membuat itu berbeda, Bu? Karena kakek ini tahu ilmunya, bahwa membaca Al-Quran itu menenangkan hati. Maka selain berzikir kepada Allah, hal yang paling mudah untuk menenangkan hati manusia Bapak Ibu sekalian adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Anfal, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Kata Allah dalam Al-Anfal di ayat kedua, "Innamal mu'minun", sungguh orang-orang yang beriman.
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Orang beriman itu kalau dibaca ayat Allah, kalau disebut nama Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Baru disebut nama Allah, Bu, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, dan kalau dibaca ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah keimanannya. Disebut nama Allah, bergetar. Dibaca ayat Allah, bertambah keimanan. Inilah yang kemudian membuat Quran itu indah, Bapak Ibu sekalian. Maka Bu, wasilah, sarana pertama untuk dapat ilmu itu majelis ilmu. Setelah itu Anda dapatkan ketenangan hati. Maka padukan ketenangan hati dalam majelis ilmu dengan amalan-amalan yang menenangkan hati. Saya kasih 5 amalan yang menenangkan hati setelah Anda mendapatkan ketenangan itu dari majelis ilmu. Setelah Anda belajar, ada 5 amalan yang sangat luar biasa bisa menenangkan hati. Amalan yang pertama tadi, afdalul dzikr, berzikir pada Allah. Sebaik-baik zikir, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu menenangkan hati. Lalu datang amalan yang kedua yang menenangkan hati, Bapak Ibu sekalian, tilawatul Quran. Ya, yang mau catat boleh dicatat supaya tidak lupa. Setelah dari majelis ilmu, Anda padukan untuk menenangkan hati. Rajin majelis ilmu. Ustaz, kalau ada yang tanya, sampai kapan saya majelis ilmu, Ustaz? Sampai wafat. Karena Nabi masih mengisi majelis sampai di ujung-ujung hayatnya. Lalu setelah itu Abu Bakar menggantikan majelis Nabi. Abu Bakar isi kajian, Abu Bakar isi majelis. Tidak lama setelahnya Umar menggantikan majelisnya Abu Bakar. Tidak lama setelahnya Utsman menggantikan majelisnya Umar. Tidak lama setelahnya datang Ali bin Abi Thalib menggantikan majelisnya Utsman bin Affan. Tidak ada pemimpin dari Khulafaur Rasyidin, Bapak Ibu sekalian, perhatikan, kecuali pasti isi kajian, pasti isi majelis. Makanya saya wajibkan diri saya, kalau saya ada jadwal, saya harus isi. Minimal dalam sehari saya harus mengisi 1 majelis ilmu. Di tengah kesibukan saya punya travel, saya punya butik, saya punya warkop, saya punya sekolah. Tidak boleh menghindarkan saya dari dakwah. Karena di dalam majelis ilmu ada ketenangan hati. Bukan hanya ibu yang butuh, bukan hanya bapak, saya sebagai pengisi pun membutuhkan ketenangan dari sebuah majelis ilmu. Amalan yang ketiga, Bu, tadi zikir, tilawatul Quran. Lalu ada amalan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang luar biasa, melembutkan hati, menenangkan hati, menenangkan jiwa, Bapak Ibu sekalian. Kata para ulama, ketika engkau mendoakan kedua orang tuamu. Pernah doakan orang tua tak, Pak? Tenang gak hati setelah baca Rabbi ghfirli wali walidayya? Pernah umrohkan orang tua? Siapa yang sudah meninggal orang tuanya? Pernah kita umrohkan? Pernah umrohkan? Kalau ada kesempatan kita umrohkan, rasakan nikmat sekali itu ibadah atas nama orang tua. Siapa yang pernah bangun masjid untuk orang tuanya? Siapa yang pernah sumbang sesuatu untuk nama orang tuanya? Gimana setelah itu, Bu? Tenang hatinya kan? Nikmat rasanya, Bu. Nggak ada lawan itu. Berbuat untuk orang tua itu luar biasa, amazing, sangat nikmat. Iya, sangat menenangkan, Pak. Jadi Bapak, saya ngasih tahu, Pak, kalau lagi banyak masalah, Bu ya, kalau lagi banyak masalah, doa untuk orang tua, atau datangi orang tua, cium tangannya, urus urusannya, selesaikan hajatnya, apa kebutuhannya. Percaya, tidak ada orang menyelesaikan kebutuhan bapaknya, kebutuhan ibunya, kecuali pasti setelah itu Allah kasih ketenangan dalam hidupnya. Percaya sama saya. Tapi sebaliknya, Pak, sebaliknya Ibu, makin jauh Anda dari orang tua, makin gelisah hati. Sekaya-kayanya Anda nggak bisa tenang. Kenapa? Anda jauh dari orang tua. Saya pernah didatangin, Ibu, mohon maaf ini kisah nyata. Salah seorang jamaah kaya raya di Pondok Indah di Jakarta. Dia datang, dia cerita panjang kali lebar. Saya nggak usah sebutkan aibnya di sini. Dia cerita panjang lebar. Sederhana,
Dia cuma minta, Ustaz, saya ingin tenang Ustaz hidup. Percuma saya punya 12 rumah, percuma saya mobil saya miliaran semua Ustaz harganya, tapi saya susah untuk tenang. Pertanyaan pertama saya, Pak, Anda tahu, saya nggak bilang bagaimana sholat Anda. Saya nggak tanya bagaimana baca Quran Anda. Saya nggak tanya bagaimana sedekah Anda. Nggak. Dari gaya ngomongnya saya langsung menyimpulkan ini ada yang bermasalah. Pertanyaan saya sederhana. Orang tua masih hidup, Pak? Dia kaget dengan pertanyaan saya, Bu. Dia bilang apa? Orang tua masih, saya tanya orang tua masih hidup? Langsung dia bilang, Bapak sudah meninggal, Ustaz. Ibu masih hidup, Ustaz. Langsung saya pegang tangannya, saya tanya, Pak, di mana tinggal ibu? Ibunya di mana tinggalnya, Pak? Saya pegang tangannya ini. Kita di warkop ini, salah satu warkop di daerah Pondok Indah. Dia bilang gini, ibu di kampung, Ustaz. Di mana kampungnya, Pak? Kampungnya di mana, Pak? Di salah satu daerah, Ustaz, di Jawa Tengah. Dia langsung sebutkan Brebes. Ibunya di Brebes, Pak. Tinggal di Brebes. Kenapa nggak dipanggil, Pak? Suaminya udah nggak ada, bapaknya bapak udah nggak ada. Kenapa nggak diajak ke ibu kota? Tinggal di rumah mewah, menikmati mobil-mobil mewah. Kenapa, Pak? Apa jawaban dia, Bapak Ibu sekalian? Istri saya tidak setuju, Ustaz. Saya katakan di situ awal kehancuran, Pak. Saya katakan, bagaimana mungkin Anda meninggalkan ibu demi seorang istri? Makanya kalau kata para ulama, istri itu milik suami dan suami itu milik ibunya. Paham? Istri itu, Bu, milik siapa? Suami. Dan suami itu milik siapa? Ibunya. Punya anak laki-laki, Bu? Punya anak laki-laki? Sudah nikah? Sudah nikah? Punya anak perempuan sudah nikah? Gimana rasanya kalau Anda ditinggal oleh anak laki-laki di kampung dan dia nikmat-nikmat hidup di ibu kota? Dan saya tanya, gimana rumahnya di Brebes? Dia nangis. Saya baru pertanyaan, bagaimana rumah ibu di Brebes? Dia nangis. Apa dia bilang sama saya? Dia bilang, itulah mungkin letak kesalahan saya, Ustaz. Saya memang menikahi ini di istri saya, dia memang keturunan orang kaya. Saya katakan, sekarang saya tanya, bahagia mana? Kaya tapi tidak tenang hati, atau dulu biasa-biasa aja di Brebes tapi hati tenang? Giliran dikasih uang, uang gak bisa membeli ketenangan. Giliran dulu tidak punya uang, tenangnya luar biasa.